Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Aku akan membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mulanya dari yang kecil dan sederhana menjadi besar. Penulis Injil Matius hari ini menceritakan pengajaran Yesus tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi melambangkan hal-hal yang sangat kecil, sederhana, dan seringkali tidak diperhitungkan. Namun, melalui gambaran ini, Yesus menunjukkan cara kerja Allah dalam mengembangkan kerajaannya. Berawal dari sesuatu yang kecil dan tidak kelihatan, tetapi memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa untuk tumbuh besar serta mengubah kehidupan manusia dan dunia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kerajaan Allah tumbuh di dalam hati setiap orang yang mau menerima sabda Tuhan, meskipun awalnya tampak sederhana dan tidak terlihat. Dengan kesabaran dan iman, Allah terus berkarya dalam kehidupan manusia melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan. Pertumbuhan yang tidak terlihat ini seringkali menguji kesabaran, terutama ketika usaha untuk memperbarui diri tidak segera mendatangkan hasil yang nyata, sehingga muncul godaan untuk kembali ke pola hidup lama. Padahal, sebagaimana proses panjang dari biji sesawi menjadi pohon yang rindang, benih sabda Tuhan yang terus dipupuk di dalam hati pasti akan berkembang, memberikan manfaat besar bagi sesama, dan menjaga iman agar tidak goyah. Oleh karena itu, kerendahan hati untuk terus bertumbuh dalam proses Allah menjadi kunci agar hidup senantiasa memancarkan keagungannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Seringkali kita mengharapkan perubahan besar dan cepat dalam hidup, baik dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan sekitar. Kita mudah lupa bahwa perubahan sejati biasanya dimiliki dari hal-hal kecil, seperti kebiasaan berdoa, bersikap jujur, mengampuni, dan melakukan kebaikan sederhana setiap hari.
Kadang kita merasa usaha kecil tidak berarti apa-apa. Kita tidak menyadari bahwa dari hal kecil itulah Tuhan membangun sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita diajak untuk setia dalam hal kecil dan sederhana. Sebab Tuhan sedang bekerja melalui pekerjaan kecil dan sederhana yang kita kerjakan. Marilah kita membuka hati dan terus bertumbuh dalam iman, sehingga hidup kita menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh